Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali tahun ini dengan pelajaran yang berbeda. Nah, untuk tahun ini Bu Wahda memegang pelajaran fikih, BTQ, dan bahasa Inggris di kelas 4 Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Mas Alwi. Jujur, Bu Wahda senang sekali karena sudah mengenal kalian mulai dari kelas 3. Oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa agar kita selalu diberikan kecerdasan, kepintaran, dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman hebatnya Bu Wahda kelas 4 Kiai Haji Mas Alwi dan Kiai Haji Mas Maksum, apakah kalian sudah tahu ya tentang khitan? Apa itu khitan? Dan siapa saja di kelas 4 ini anak laki-lakinya yang sudah berkhitan? Nah, pasti sudah ada ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari simak video pembelajaran yang menerangkan tentang khitan. Oke, disimak ya. Khitan atau sunnah merupakan salah satu syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkhitan, kita sudah mengutamakan kebersihan, baik kebersihan badan, rohani, pakaian maupun tempat tinggal. Sebagaimana bunyi suatu hadis yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman atau an-nadzafatu minal iman. Pasti anak-anak sudah hafal kan hadis ini? Khitan umumnya itu dilaksanakan masyarakat Indonesia ketika anak berusia 7 tahun. Apakah kamu sudah berkhitan anak-anak yang laki-laki? Apa arti khitan? Bagaimana sejarah khitan? Dan apa hukum khitan? Yuk mari kita bahas. Pengertian khitan. Khitan adalah secara bahasa itu artinya memotong atau khottanah dalam bahasa Arab. Menurut istilah hukum Islam, khitan pada anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut dengan kulfah atau kuluk. Kemudian, apa sih tujuan dari khitan? Tujuannya adalah supaya ujung kemaluan suci dari najis berupa sisa-sisa air seni yang tertinggal. Khitan merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki yang muslim. Kemudian, dari mana ya sejarahnya khitan? Dalam satu riwayat yang sahih, bahwasanya khitan itu dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Umur berapa beliau berkhitan? Beliau berkhitan pada umur 80 tahun. Wow, tua sekali ya. Nah, kemudian syariat khitan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama siapa? Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, setelah itu sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dilanjutkan kepada siapa? Kepada umat Islam seluruh dunia. Nah, tentang khitan Nabi Muhammad ini terdapat beberapa pendapat. Nah, satu, Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Yang kedua, Nabi Muhammad dikhitan malaikat Jibril saat membersihkan dadanya Nabi Muhammad. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir sudah dalam keadaan berkhitan karena memang beliau adalah makhluk yang mulia. Nah, bagaimana dengan pendapat ketiga ini? Kita benarkan saja ya.
karena semuanya ada dalilnya. Kemudian yang C, hukum khitan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, maka khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Khitan harus dilaksanakan oleh seluruh orang Islam. Orang yang tidak melaksanakan khitan berarti orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, khitan itu sunnah atau disyariatkan bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan ini menurut hadis riwayat Ahmad. Nah, menurut hadis riwayat Ahmad tadi, bahwasanya dikatakan sunnah itu bukan berarti sunnah hukumnya anak-anak, tetap hukumnya khitan bagi orang laki-laki itu wajib. Dikatakan sunnah itu kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasul, begitu ya. Terus kemudian menurut Ibnu Abbas berkata, tidak akan diterima sholat seseorang laki-laki yang belum berkhitan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, seperti biasa, setelah menyimak keterangan dari Bu Wahdah, sekarang anak-anak pelajari kembali, baca kembali, dibuka buku paketnya halaman 5, dibaca sampai halaman 8. Kemudian kerjakan tugas yang dikasih sama Bu Wahdah. Terima kasih. Sekian dari Bu Wahdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.